Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mengawali pembahasan kita tentang konduksi satu dimensi, kemudian steady state, kemudian with heat generation. Nah, seperti biasa untuk pembahasan awal kita akan membahas tentang persamaan dasar yang yang akan kita gunakan untuk situasi konduksi satu dimensi steady state with heat generation. Jadi ada pembangkitan kalor di dalam sistem. Nah, untuk pembahasan tentang persamaan dasar yang pertama yang kita bahas yaitu persamaan dasar untuk koordinat kartesius. Seperti pembahasan-pembahasan pada video-video sebelumnya, persamaan dasar tentang konduksi, persamaan dasar atau persamaan umum dari neraca energi untuk konduksi itu adalah bentuknya adalah seperti itu. Ya, ini adalah persamaan umum neraca energi untuk konduksi. Nah, kemudian dengan situasi konduksi yang telah kita tetapkan yaitu konduksi 1D steady state with heat generation, maka batasan-batasan ini ya kita terapkan pada persamaan umumnya. Maka persamaan umumnya itu kita sesuaikan. Nah, yang pertama yaitu seperti biasa adalah menyatakan konduksinya adalah satu dimensi. Maka dua sumbu konduksi yang terjadi pada dua sumbu lainnya ya, yaitu pada sumbu Y dan sumbu Z, itu kita coret. Jadi yang kita bahas itu hanya konduksi yang arahnya sejajar dengan sumbu X saja. Nah, kemudian keadaan yang berikutnya yaitu adalah with heat generation. Ya, with heat generation. Karena ada keadaan konduksinya dengan heat generation, maka suku dari pembangkitan energi itu kita tidak nolkan. Ya, tuh. Kemudian yang ketiga adalah keadaan steady state, maka suku transiennya itu kita hilangkan atau kita anggap ini adalah nol. Ya, inilah keadaan konduksi yang kita pilih, kemudian kita terapkan pada persamaan umum neraca energi untuk konduksi. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian-penyesuaian pada persamaan umum, maka kita mendapatkan persamaan umum itu berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi inilah persamaan yang kita dapatkan setelah penyesuaian dari persamaan umum. Nah, di sini dikatakan bahwa G dot kecil itu
ya, merupakan turunan dari persamaan bahwa laju kalor yang dibangkitkan atau Q besar gen dot itu sama dengan G kecil dot kali volume. Ya, volume. Nah, di sini satuannya tetap watt. Ya, berarti G kecil dot itu adalah laju kalor yang dibangkitkan dibagi dengan volume. Nah, kemudian setelah kita melakukan penyesuaian terhadap persamaan di atas, ya, menyesuaikan tata letaknya, maka terjadi perubahan persamaan di mana dou dari K dt per dx per dx itu sama dengan minus G kecil dot. Nah, dari persamaan ini kita bisa menilai bahwa heat flux yang di dalam kurung ini adalah persamaan heat flux. Nah, artinya dari persamaan ini bahwa heat flux itu tidak konstan sepanjang arah perpindahan kalornya. Ya, itu. Jadi dari persamaan ini itu dapat kita artikan bahwa heat flux itu tidak konstan di sepanjang arah perpindahan kalornya. Nah, kemudian jika kita melakukan penyederhanaan lagi di mana nilai dari K itu konstan, maka persamaan yang di atas ini itu bisa dirubah menjadi seperti ini. Ingat, karena sudah satu dimensi, ini adalah turunan parsilnya itu berubah menjadi, kita tuliskan menjadi D. Ya, turunan eksak. Jadi persamaan yang di atas itu berubah menjadi seperti ini. Atau kalau G kecil dot per K-nya kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, maka tandanya menjadi minus. Nah, inilah persamaan terakhir yang kita dapatkan untuk konduksi dengan kondisi satu dimensi steady state with heat generation. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu konduksi 1D steady state with heat generation kita terapkan pada koordinat silinder. Nah, persamaan dasarnya dari konduksi satu dimensi steady state with heat generation pada koordinat silinder, ya, seperti biasa kita akan menyesuaikan persamaan umumnya. Di mana konduksinya adalah 1D, maka sumbu V dan sumbu Z kita coret. Kita hanya membahas perpindahan kalornya itu pada sumbu R-nya saja. Kemudian with heat generation, maka G kecil dot itu tidak kita lakukan pencoretan, tetapi karena steady state kita melakukan pencoretan pada suku transiennya. Ya, sama dengan persamaan untuk koordinat Kartesius. Nah, setelah kita melakukan pencoretan-pencoretan pada persamaan umumnya, maka persamaan yang kita dapatkan itu adalah seperti ini. Ya. Kemudian kita melakukan idealisasi sekali lagi, di mana idealisasi yang kita ambil itu adalah harga K-nya konstan. Maka persamaan yang ini itu akan berubah menjadi seperti ini. Ya, inilah persamaan yang akan kita gunakan kalau kita membahas konduksi 1D steady state with heat generation pada koordinat silinder. Selanjutnya kita membahas pada koordinat bola. Untuk koordinat bola persamaan umumnya adalah seperti ini.
Ya, kemudian kita melakukan penyesuaian-penyesuaian sama seperti dua koordinat sebelumnya. Ya, ini penyesuaian yang kita lakukan. Itu untuk yang satu dimensinya, kemudian yang steady state-nya. Nah, setelah kita melakukan penyederhanaan, maka persamaannya yang kita dapatkan itu adalah seperti ini. Ya, untuk koordinat bola. Nah, kemudian kita melakukan sekali lagi penyederhanaan atau idealisasi di mana harga K-nya kita ambil konstan, maka persamaan ini itu akan berubah menjadi seperti ini. Inilah persamaan akhir untuk konduksi 1D, satu dimensi, steady state with heat generation dengan harga K konstan pada koordinat bola. Ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya untuk konduksi 1D, steady state with heat generation, kita juga melakukan idealisasi, yaitu bahwa nilai dari G kecil dotnya itu adalah uniform, yaitu sama di semua titik pada sistem. Jadi nilai pembangkitan energinya, nilai pembangkitan kalornya itu sama di semua titik sistem, atau disingkat bahwa nilai pembangkitan kalornya itu adalah uniform. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.